Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah, tetapi kita loncat sedikit ya. Kita akan bicara tentang atlas taktik bercahaya, yaitu membedah geografi, militer dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ya. Kita skip sebentar yang kaitannya dengan masalah pemboikotan yang terjadi pada periode Mekah. Mungkin bisa dibuka hijabnya supaya ibu-ibu bisa melihat slide di depan. Jadi yang akan kita bahas ini secara global ya, karena nanti akan ada rincian-rincian pembahasan lebih lanjut pada tema-tema yang berkaitan dengan itu pada pembahasan-pembahasan yang sesudahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah panggung peradaban Jazirah Arab pada abad ke-6 yang secara geografis pada saat itu jumlah ataupun luas wilayah kurang lebih 3,1 juta kilometer persegi, didominasi gurun tandus dan gunung batu, terapit dua imperium besar, yaitu di bagian barat ada wilayah Imperium Romawi, sedangkan di timur itu Imperium Persia. Yang di sini ada sekarang ada Irak, ada Iran dan sekitarnya ini. Dan Nabi Muhammad SAW dilahirkan di daerah Hijaz. Jadi Saudi Arabia saat itu belum ada. Yang ada terbagi wilayah Hijaz itu wilayah Saudi bagian pesisir pantai di Laut Merah ini sampai ke perbatasan Syam. Kemudian ada Yathrib atau Madinah, ada Mekah, ada Jeddah dan sekitarnya ini. Ini adalah wilayah Hijaz. Sedangkan wilayah Saudi bagian tengah dan bagian timur ini wilayah Najd, yaitu wilayah kalau sekarang adalah Riyadh dan sekitarnya. Dan saat itu, sebagaimana sudah kita bahas pada tema-tema yang awal, kondisi jahiliyah, yaitu ada animisme dan politeisme atau berhala, paganisme, penyembahan ke berhala, ya, kesyirikan merajalela, dan loyalitas kesukuan yang ekstrim, terjadi fanatisme masing-masing kabilah. Kemudian dari tinjauan ekonomi, bergantung pada rute perdagangan karavan. Karavan itu adalah kafilah, dan pasar musiman, ada Uqath, ada Dzil Majas yang ada di sekitar Mekah ini. Jadi ada rihlah, perdagangan, perjalanan pada saat musim panas dan musim dingin ya. Inilah ujung ya, rute karavan musim panas dan musim dingin. Musim panas di Syam di utara, kemudian musim dingin di Yaman yang diabadikan di surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-saif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy
yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada saat musim asyita, yaitu musim dingin, dan as-saif, musim panas. Nah, mereka melalui jalur Mekah. Apakah musim dingin ataukah musim panas, jalur yang dilewati ini adalah Mekah. Jadi Mekah ini di samping menjadi pusat spiritual dengan keberadaan Ka'bah, juga menjadi simpul perdagangan. Karena baik itu yang melakukan perjalanan ke utara ataupun ke selatan ini melewati kota Mekah. Jadi sudah menjadi destinasi atau tujuan yang menjadi jujukan dari masing-masing kafilah ini. Hadirin rahimakumullah, inilah yang sudah kita bahas bagiannya. Ada titik nol isolasi dan wahyu pertama, isolasi ataupun tahannuts pada saat Nabi SAW sebelum menerima wahyu. Beliau gelisah dengan kondisi kejahiliaan yang terjadi di Mekah dan sekitarnya. Beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan problematika umat saat itu. Maka beliau melakukan tahannuts ataupun isolasi dan menyendiri di lokasi yaitu Gua Hira dan di Jabal Nur, Bukit Nur yang berada di timur laut Mekah. Ini Mekah atau Masjidil Haram sebagai pusatnya, dan ini berada di timur laut Mekah. Kemudian usia beliau saat itu 40 tahun atau bertepatan dengan pada bulan Agustus 610 Masehi atau 21 Ramadan. Dan medannya sangat sulit, terjal dan berbatu, membutuhkan ketahanan fisik kuat untuk mencapainya. Tapi rupanya oleh pemerintah Saudi saat ini sudah dibangun jalan berpaving yang agak mendekati lokasi, sehingga bisa dipakai mobil lebih mendekat. Jadi kalau sudah dekat kemudian turun dan menanjak dengan jalan kaki, sudah difasilitasi sekarang. Dan ini Masjidil Haram ya, peristiwa penurunan wahyu pertama Quran surat Al-Alaq 1-5 melalui malaikat Jibril setelah fase tahannuts, mengasingkan diri dari hiruk pikuk jahiliyah. Jadi beliau menerima wahyu ini pada saat bertahannuts di Gua Hira dengan diturunkannya wahyu yang pertama yang terjadinya menurut ahli sejarah yaitu pada 17 Ramadan ya. Kemudian jamaah sekalian, ini adalah peta tentang radius dakwah pertama dan tembok penolakan ya. Ini sudah kita bahas sebagian, bahwasanya ketika turun ayat-ayat yang memerintahkan beliau supaya berdakwah secara terang-terangan, fasta bima tu'mar ya, perintahkanlah terhadap fasta bima tu'mar. Jadi Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau langsung naik ke Bukit Sofa. Ini cuplikan dari sini ya. Jadi rumah Arkom ini berada di sekarang Bukit Sofa, yang kalau sekarang ini area semuanya Masjidil Haram ya. Baik itu rumahnya Arkom ataupun rumahnya Abu Bakar, itu masuk semuanya area Masjidil Haram sekarang ini. Jadi pada saat itu ada deklarasi publik pertama menggunakan elevasi Bukit Sofa untuk memanggil kabilah Quraisy. Beliau menyampaikan pancingan kepada mereka, wahai kaum Quraisy, apakah kalian percaya seandainya di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Maka saat itu mereka mengatakan, percaya wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Maka beliau menyampaikan, wahai kaum Quraisy, aku sampaikan kepada kalian dakwah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah, patut diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, seharusnya mereka menerima,
dakwah beliau, karena beliau tadi disampaikan oleh mereka tidak pernah berbohong, tidak pernah berkata yang tidak sesuai fakta. Nah, tetapi itulah masyarakat Quraisy yang tidak bisa menerima kebenaran, wabil khusus ya dari paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab, menolak dengan secara terbuka ya. Tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena misi ini engkau kumpulkan kami di sini? Maka Allah menurunkan surah Al-Lahab sebagai penolakan, respon daripada Abu Lahab ya. Jadi akhirnya pada tahap-tahap berikutnya memicu penyiksaan fisik dan boikot ekonomi terhadap umat Islam ini. Kita sampai pada pembahasan ini ya, yaitu pemboikotan total yang dilakukan oleh suku-suku Quraisy kepada dua kabilah atau dua keturunan, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib, sehingga itu menyebabkan kesulitan ya. Dan boikotnya bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya 1-2 bulan. Berapa lama Pak boikotnya? 3 tahun ya, betul ya. Boikotnya 3 tahun bisa kita bayangkan ya. Dulu pernah saat kita pandemi saja boikot 2 bulan ya. Lockdown 2 bulan sudah luar biasa sumpeknya ya. Apalagi ini 3 tahun berturut-turut, sehingga makanan tidak ada, minuman ya, daun-daun itu sampai dimakan, ataupun kayu-kayu yang masih lunak yang bisa dikonsumsi ya, sehingga nantinya itu membuat banyak yang sakit termasuk Abu Thalib dan Khadijah. Nah, sehingga karena mengalami sebuah masa yang demikian sulit, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk melakukan ekspansi dakwah ke Taif. Jadi wilayah Taif ini ya kurang lebih di tenggara Mekah, 80 km dari Mekah, untuk mencari suaka, perlindungan dan basis dakwah baru di wilayah Hijaz yang subur, yaitu Thaqif atau yang disebut dengan Taif ini. Tetapi hasilnya jamaah sekalian, penolakan yang brutal, pelemparan batu hingga Nabi terluka, berujung pada perlindungan sementara di kebun kurma, bertemu dengan Adas. Jadi ada 2 bangsawan Mekah yang bernama Utbah dan Syaibah, melihat dari jarak yang jauh Nabi Muhammad terluka-luka seperti itu, maka memerintahkan kepada pekerjanya yang bernama Adas untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Ya, ditolong di kebun kurma itu. Kemudian terjadi pada saat itu dialog antara Nabi Muhammad dan Adas. Nabi Muhammad bertanya kepada Adas, dari mana kamu berasal? Kata Adas, saya dari Ninawa. Maka Nabi Muhammad mengatakan itu adalah kota asal dari Nabi Yunus bin Matta. Adas kaget, apakah Anda mengenal Yunus bin Matta? Kata Rasulullah, iya saya kenal, itu adalah saudara saya, Nabi, dan saya juga seorang Nabi. Maka setelah mendengarkan informasi itulah Adas akhirnya masuk Islam. Nah, dari informasi itu ya, coba kita bandingkan ya, tadi orang-orang Quraisy yang sudah mengenal lama Rasulullah, sudah diyakinkan sedemikian rupa ya, beliau adalah seorang Nabi, tapi mereka menolak. Ini hanya sekali dialog saja langsung percaya dan langsung masuk Islam. Itulah hidayah yang tidak bisa diperkirakan ya. Jadi di situ malaikat malah memberikan tawaran, wahai Nabi Muhammad, kalau Anda mau, aku akan angkat bukit yang ada di sekitar sini, ada di Mekah ini, aku timpakan kepada penduduk Taif supaya mereka mati semua karena telah menyakiti Rasulullah ya. Tetapi Nabi tidak mau ya, tidak mau menerima tawaran daripada malaikat ini dan mengatakan, wahai malaikat, kalaupun mereka saat ini menolak dakwahku, aku berharap mudah-mudahan anak cucu mereka nantinya menerima dakwah Islam ini. Dan ternyata harapan beliau ini tidak menunggu lama. Setelah penaklukan kota Mekah dan setelah perang Hunain,
itu banyak penduduk Taif yang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan ya sampai saat ini, jadi kalau ditanya apakah kabilah Quraisy, keturunan Quraisy sekarang ini masih ada, jawabannya masih ada. Mereka sekarang ini rata-rata tinggal di Taif. Sementara yang menguasai pemerintah atau kerajaan Saudi Arabia ini bukan keturunan Quraisy. Ini kan ceritanya panjang ya. Jadi saat dulu belum ada kerajaan Saudi, kemudian baru pada tahap berikutnya cukup lama. Nah, ada keturunan Hashimiyah yang sebelumnya itu menguasai Ka'bah, mengurus tentang makanan, memberikan minuman dan macam-macam. Itu ketika ditaklukkan oleh kelompok dari Najd ya, yang tadi Saudi bagian tengah, itu akhirnya mereka tergusur ya, sebagian ke Taif dan sebagian ke Yordania ya. Ini ceritanya beda tersendiri ya, jadi cukup panjang. Kita lanjutkan dulu. Nah, kurang lebih inilah tahap berikutnya. Ketika eskalasi penolakan semakin kuat dari orang-orang kafir Quraisy dan mereka bermaksud serta merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berpindah atau hijrah. Ini peta ya, operasi hijrah rute evasif ke Yathrib. Evasif ini adalah rute untuk menghindari dari pantauan orang-orang umum. Beliau hijrah dari Mekah ke Yathrib atau ke Madinah, tidak melewati jalur yang pada umumnya yang seperti dilewati sampai saat ini ya. Tetapi beliau melakukan strategi ya. Ini menunjukkan pentingnya kita melakukan manajemen dalam berdakwah dan menyelamatkan agama Allah Ta'ala. Walaupun beliau yakin Allah pasti menolongnya, menolong agamanya, tetapi sebagai ikhtiar insani beliau melakukan upaya-upaya strategi untuk menghindari kejaran musuh, yaitu beliau bergerak ke selatan ke Gua Thur, berlawanan arah dengan Madinah. Kalau Madinah ini dari Mekah ke arah utara, sedangkan Gua Thur ini ke arah selatan ya, agak ke tenggara ini. Bersembunyi selama 3 hari untuk mengecoh regu pembunuh Quraisy yang mereka membuat sayembara ya. Jadi beliau setelah dari Gua Thur bersama dengan Abu Bakar itu menyusuri jalan alternatif, yaitu pantai ini, pantai Laut Merah, yang dipandu oleh seorang non-muslim yang beragama Yahudi bernama Abdullah bin Urakid, seorang pakar navigasi gurun ya. Supaya tidak kesasar ya, beliau menggunakan jasanya ini dan menggunakan rute pesisir menghindari jalur karavan ataupun kafilah biasa, mengambil rute yang memutar dekat pesisir Laut Merah melalui Usfan, Qudayd, Al-Juhfa sebelum masuk ke Madinah. Sehingga beliau sebelum masuk ke Madinah mampir dulu di Kuba ini untuk mendirikan masjid pertama yang disebut dengan Masjid Kuba itu. Nah, di sini ya, kemudian baru masuk di Madinah. Nah, ini ada Badar ya, nanti di pertempuran Badar kita akan membahas ini. Diingat-ingat petanya seperti ini. Antara Madinah dan Badar ini kurang lebih sekitar 152 km. Kalau perjalanan saat itu jalan kaki 8 harian ya. Tapi kalau sekarang Madinah ke Badar ini kurang lebih 1,5 jam pakai mobil atau bis ya. Jadi Nabi saat itu tiba di Kuba tanggal 12 Rabiul Awal ya. Kemudian kurang lebih di sana 3 hari dan sampailah di Madinah. Nah, kurang lebih ini peta. Jadi kita lebih fokus dalam hal ini petanya ya, peta geografisnya. Ini adalah perbandingan paradigma 2 kota, pergeseran fase dakwah antara fase dakwah Mekah dan fase dakwah Madinah. Kalau dimensi durasi waktu di fase Mekah ini lebih lama, 13 tahun, sedangkan
di Madinah sebagai pembangunan negara ini selama 10 tahun. Fokus utama di fase Mekah adalah dalam hal tauhid, akidah dan akhlak personal ya, untuk memperbaiki akhlak pribadi-pribadi. Sedangkan untuk fase dakwah Madinah ini pada hal kaitannya dengan syariat, kemudian juga hukum sosial, pertahanan dan diplomasi. Jadi kita sebutkan ya surat-surat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada penguasa-penguasa yang ada di sekitar Arab. Kemudian tentang sifat perjuangan pada saat berada di Mekah, bertahan atau pasif, sabar menghadapi persekusi ataupun siksaan-siksaan daripada orang-orang kafir Quraisy karena tidak punya kekuatan di sini. Sedangkan pada saat sudah berada di Madinah, karena sudah memiliki basis negara, maka beliau aktif membangun peradaban dan pertahanan militer. Kemudian dari sisi demografi inti, artinya dari sisi penduduk ya, minoritas yang tertindas, di sana ada kaum muhajirin yang nantinya akan hijrah ke Madinah. Sementara di Madinah ini penduduknya masyarakat plural, majmuk ataupun beragam ya, baik itu di sana ada Ansor, orang-orang atau sahabat yang asli penduduk Madinah, kemudian muhajirin yang berhijrah dari Mekah, dan juga ada komunitas orang-orang Yahudi yang lebih dulu datang mendiami di Madinah daripada orang-orang muhajirin. Adapun karakteristik surat Quran, ada surat Makkiyah yang cirinya surat-suratnya pendek, kemudian puitis, ancaman kiamat serta kisah nabi terdahulu. Sedangkan ayat-ayat surah-surah Madaniyah ini panjang, hukum perdata dan pidana serta aturan perang dan damai. Inilah paradigma dua fase dakwah yang berbeda. Baik, jadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, maka saat itu Yathrib berubah namanya menjadi Madinatur Rasul, kota ya. Madinah itu artinya kota. Madinatur Rasul artinya kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan sifat Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang bersinar atau kota yang bercahaya, karena di situ hadir seorang Rasul mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih wilayah kota Madinah yang posisinya seperti mirip dengan Mekah, yaitu mirip seperti lembah ini yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Ada Khuratul Waqim, ada Khuratul Wabrah, padang lava berbatu di timur dan barat yang berfungsi sebagai benteng alam yang sulit dilewati kavaleri berkuda, pasukan berkuda. Masjid Nabawi diposisikan di pusat sebagai markas spiritual, sosial dan militer. Sedangkan ini kita perhatikan ya, yang tadi kita singgung, ada perkampungan Yahudi menandai posisi Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah di dalam dan pinggiran kota ini. Ini enggak jauh dari posisi Masjid Nabawi ya, mungkin di sekitar Baqi kalau sekarang ini. Jadi enggak jauh, ini benteng-benteng. Jadi pada saat Nabi sampai di Madinah ini melakukan 3 strategi, yaitu yang pertama mendirikan masjid, membangun pusat komando Masjid Nabawi dan Quba ini, yang mana masjid ini memiliki 2 fungsi utama, sebagai markazul ibadah, pusat peribadatan, yang kedua sebagai markazul qiyadah, pusat pengendalian pemerintahan. Kemudian yang kedua al-mu'akhad, mempersaudarakan antara kaum muhajirin, imigran dan ansor, pribumi. Kaum muhajirin yang tidak membawa apa-apa dari Mekah itu dipersaudarakan dengan orang-orang pribumi yang sudah eksis di tanah Madinah. Masing-masing dipersaudarakan. Kalau Abdurrahman bin Auf, orang kaya di Mekah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang juga sama-sama kaya. Jadi yang sekiranya sekufu itu dipersaudarakan. Kemudian strategi ketiga yaitu membuat wathiqatul Madinah, piagam Madinah,
fakta pertahanan dan konsistensi damai dengan faksi Yahudi dan kabilah lain. Karena penduduk Madinah ini plural, maka dibuatlah konvensi atau konsensus ya. Jadi kesepakatan bersama yang menurut ahli sejarah adanya Pancasila, nah itu diinspirasi atau terinspirasi dari Piagam Madinah ini. Karena negara Indonesia itu majemuk, beragam, heterogen, ini sama dengan penduduk Madinah. Madinah bisa rukun dengan Piagam Madinah, maka Pancasila itu bisa menjadi sarana untuk merukunkan masing-masing golongan dan agama yang ada di Indonesia, dan terbukti berhasil ya insyaallah. Berikutnya jemaah sekalian, pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah ini terjadi perang pertama dalam Islam ya. Jadi karena kita fokus pada masalah peta geografis ini, taktik Badar. Jadi sudah kita berikan ilustrasi posisi Badar yang ada di selatan agak ke barat, jadi barat daya kota Madinah, kurang lebih 152 km tadi, yaitu kemenangan umat Islam. Diantaranya di samping yang utama adalah dukungan serta bantuan para malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala, juga ada penguasaan titik sumber daya air ya. Jadi di sini ada pasukan kaum muslimin, kemudian di sini ada pasukan Quraisy ya. Jadi kalau secara rasio pasukan kaum muslimin berjumlah, ada perbedaan pendapat, ada mengatakan 313, ada mengatakan 315 infanteri, yaitu tentara yang berjalan, sedangkan pasukan Quraisy 950 prajurit elit sampai 1000. Jadi ini al-udwatul dunya, lembah yang dekat dengan kota Mekah, sedangkan al-udwatul quswa ini lembah yang lebih jauh dari Madinah, lebih dekat dengan Madinah, ini lebih jauh dengan Madinah. Pada saat itu, pada awalnya posisi kaum muslimin kurang strategis. Kemudian ada seorang sahabat yang ahli dalam bidang strategi militer yang bernama Hubbab bin Mundhir bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah posisi ini wahyu dari Allah yang tidak boleh kita ingkari atau kita bantah?" Kata Rasulullah, ini adalah strategi peperangan semata-mata. Maka disarankan oleh Hubbab ini, kalau boleh usul, mari kita lebih mendekat ke sumur Badar supaya kita bisa bertahan lama. Ini pasukan muslim memblokade dan menguasai mata air utama di lembah Badar, sehingga memaksa pasukan Quraisy bertempur dalam kondisi kehausan dan formasi tidak menguntungkan, sehingga pada akhirnya kemenangan mutlak didapatkan oleh kaum muslimin. Ada 70 pembesar Quraisy termasuk Abu Jahal yang tewas, bahkan tewasnya mengenaskan ya. Dibunuh oleh 2 anak kecil yang usianya baru 15 tahun. Ya mungkin kalau kita usia SMP ya, dengan keberaniannya 2 anak kecil ini merangsak masuk dan tanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, mana yang bernama Abu Jahal itu?" Ditunjukkan itu orangnya yang besar itu ya. Nah, anak kecil ini, 2 anak ini tidak takut ya, maka dua-duanya langsung membunuh Abu Jahal dan ya tewas ya. Dan akhirnya sebelum Abu Jahal meninggal itu ada Abdullah bin Mas'ud ya, saat itu memberikan teguran yang keras kepada Abu Jahal, tapi Abu Jahal tetap dengan kesombongannya, akhirnya dia meninggal. Mengubah status Madinah menjadi kekuatan militer yang diperhitungkan di Jazirah Arab, karena ini kemenangan yang luar biasa, kemenangan pada perang pertama, dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Nah, kurang lebih seperti ini hasil akhir dari perang Badar. Jadi kalau kekuatannya ya tidak berimbang ini ya, jumlah pasukan kaum muslimin 313 atau 315 melawan 1000-an tadi, kemudian yang naik kuda Kavaleri itu hanya 2 ya, sementara orang kafir Quraisy 300. Yang naik unta, jumlah untanya hanya 70, sementara mereka
700 pedang ya. Coba kita perhatikan ini, pedang kaum muslimin hanya 8, sementara orang-orang kafir itu 600. Bisa kita bandingkan ya, kekuatan yang sebenarnya tidak seimbang, tetapi dengan izin Allah Ta'ala yang meninggal di antara kaum muslimin hanya 14 orang ini, muhajirin 6, ansor 8, sementara orang-orang kafir itu yang tewas 70, yang tertawan 70. Nah, di antara yang tertawan yaitu suami daripada putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah ya, itu ditawan dan akhirnya nanti masuk Islam ya pada tahap-tahap yang berikutnya. Yang kedua yaitu perang Uhud. Inilah manuver Uhud yang diantara highlight ataupun poin yang bisa kita ambil pelajaran, disiplin topografi dan serangan sayap. Ini pada fase pertama kaum muslimin mendapatkan keunggulan dari sisi posisi ya. Pasukan muslim 700 orang, awalnya 1000, tapi yang 300 disersi pulang karena hasutan Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Menyandarkan punggung ke Gunung Uhud, menetralkan ancaman dari belakang. Kemudian ini pasukan elit 50 pemanah ditempatkan di Jabal Rumat, bukit pemanah, untuk melindungi sayap kiri dari kavaleri atau dari pasukan berkuda musuh, yaitu sejumlah 3.000 pasukan atau tentara. Nah, terjadi ini ketidakdisiplinan ini ya, di antara kaum muslimin yang diberikan amanah untuk menjaga bukit, melindungi pasukan kaum muslimin ini, ketika meninggalkan pos karena melihat beberapa tentara daripada kaum kafir itu meninggal dan jatuh, ataupun sepertinya mereka orang-orang kafir kalah, sehingga mereka turun untuk mengambil harta rampasan atau ghanimah. Maka saat itu kavaleri Quraisy, pasukan berkuda Quraisy pimpinan Khalid bin Walid, melakukan flanking manuver atau serangan memutar dari belakang bukit yang kosong ini, menghantam garis pertahanan muslim dari arah tidak terduga. Ini pelajaran sentralnya, kekalahan taktis akibat pelanggaran komando hierarkis dan tergoda imbalan material berupa ghanimah ini. Jadi ini pelajaran yang berharga bagi kaum muslimin saat itu. Jadi kurang lebih ya, inilah peta bahwasanya terjadinya perang Uhud ini pada bulan Syawal. Ada yang mengatakan tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Misinya ini orang-orang musyrik ingin membalas dendam karena mereka merasa kalah pada saat perang Badar, maka mereka ingin membalas kekalahan tersebut di perang Uhud ini. Dan saat itu terjadi dialog sebelum Nabi membuat keputusan untuk menjemput orang-orang kafir Quraisy di Bukit Uhud ini, apakah mau keluar ataukah bertahan di Madinah. Tapi sebagian sahabat mengusulkan untuk keluar dari Madinah, terutama yang tidak ikut dalam perang Badar. Mereka ingin mendapatkan pengalaman perang di luar Madinah. Saat itu Uhud masih luar Madinah, kalau sekarang sudah dalam kota ya. Dan ternyata ketika diambil keputusan itu ya, ada ini Abdullah bin Ubay bin Salul yang melakukan pengkhianatan, memprovokasi 300 orang tidak jadi berangkat ke Uhud dan mereka bertahan di Madinah. Ketika kaum muslimin mendapatkan kekalahan, ini orang-orang munafik membuli Rasulullah dan para sahabat ya, karena merasa mereka membuat atau mengusulkan untuk bertahan di Madinah, ternyata keluar kok kalah, mereka yang membuli. Nabi sendiri tidak menyalahkan siapapun. Beliau yang sebenarnya secara pribadi ingin bertahan di Madinah dan suara mayoritas mengusulkan untuk berangkat ke Uhud. Ketika kalah, beliau sama sekali tidak mencari kambing hitam. Beliau sebagai pemimpin bertanggung jawab terhadap hasilnya. Nah, itu pelajaran juga yang menarik ya bagi kita sebagai seorang pemimpin, untuk bertanggung jawab apapun keputusan yang diambil hasil akhirnya. Nah, insya Allah nanti lebih
rinci kita bahas pada tahap-tahap berikutnya. Dan di surah Ali Imran panjang sekali Allah Ta'ala mengingatkan ataupun memberikan penjelasan ya dan pelajaran kepada kita di perang Uhud, yang sebenarnya orang-orang kafir Quraisy ini gagal untuk mencapai target di perang Uhud ini karena tujuan mereka adalah menghabiskan kaum muslimin. Tujuannya supaya kaum muslimin tidak bisa menguasai Madinah. Tetapi tujuan itu ternyata tidak bisa mereka dapatkan. Nah, jadi itulah ya. Jadi mereka pun juga tidak berhasil amat, tidak sukses ya dalam perang ini. Walaupun pada akhirnya, nah ini ilustrasi ya, bagaimana bukit Jabal Rumat yang tadi ada 50 pilihan ya, tentara pilihan di sini yang ahli dalam bidang memanah, itu sudah sangat strategis. Tetapi ternyata ketika mendapatkan pemandangan ya kaum kafir Quraisy banyak yang meninggal di sini, mereka turun untuk mengambil ghanimah, maka Khalid bin Walid saat itu mengambil alih posisi ya dengan memutar tadi ya, menyerang dari belakang saat posisi tidak terlindungi. Akhirnya Nabi sendiri bertahan di sini, bertahan dalam situasi yang sangat-sangat kritis ya. Beliau berdarah-darah dilindungi ya. Beliau mengabsen para sahabat, siapa yang akan melindungi para sahabat satu persatu, dan pada akhirnya dilindungi oleh Thalhah bin Ubaidillah. Luar biasa perlindungan para sahabat kepada Rasulullah, dan diisukan saat itu Nabi meninggal dunia. Jadi ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul itu turun di sini dalam peristiwa Uhud, karena orang-orang kafir Quraisy untuk menurunkan mental kaum muslimin membuat isu Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah, ternyata beliau masih hidup ya dengan izin Allah. Baik, berikutnya jemaah sekalian, perang Khandaq. Ini ada ya pelajaran leher botol Khandaq, kejeniusan pertahanan parit. Data pasukan koalisi Ahzab 10.000 pasukan, sementara kaum muslimin bertahan di Madinah 3.000 pasukan. Perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Jadi 2 tahun setelah perang Uhud ya. Jadi sedikit ya, setelah perang Uhud itu Nabi sebelum selesai beristirahat itu diperintahkan malaikat Jibril untuk mengangkat senjata dan mengejar pasukan kafir Quraisy di sebuah tempat yang bernama Hamraul Asad. Mereka takut lari meninggalkan lokasi dan menuju ke Mekah. Jadi mereka walaupun kaum muslimin dalam kondisi luka-luka, tapi mereka dengan keberaniannya, semangatnya berhasil mengusir orang-orang kafir ya. Mereka tidak bertahan lama di Madinah. Nah, jemaah sekalian, di sini ada posisi ya, posisi Khandaq. Ini adalah usulan dari seorang sahabat mulia yang dari Persia, Salman Al-Farisi. Karena biasa dia punya pengalaman di Persia untuk pertahanan perang itu dengan menggali parit. Jadi parit ini unik ya, tadi sudah kita gambarkan. Madinah dikelilingi oleh bukit-bukit. Maka oleh Salman ini diusulkan ada parit di sini. Panjang parit dari sini ke sini itu kurang lebih 5.000 meter atau 5 kilo ya. Bisa kita bayangkan ya, tidak pendek loh, ini 5.000 meter atau 5 kilo itu cukup panjang. Kemudian lebarnya diperkirakan kira-kira kuda yang tidak bisa melewati ya kurang lebih 4 meter lebarnya, sedangkan dalamnya kurang lebih 3,5 meter. Jadi kalau ada kuda yang melewati itu jatuh, nggak bisa naik lagi. Nah itulah perkiraannya. Dan waktu menggali ini tidak lama, hanya sekitar 6 hari saja digarap oleh 3.000 orang ini. Masya Allah, bisa kita bayangkan ini proyek raksasa ya, memerlukan waktu 6 hari saja. Tentunya semuanya dengan izin Allah ya. Masya Allah, luar biasa. Dan ada mukjizat di situ ya, ketika Jabir bin Abdillah, seorang penduduk Ansor yang mengundang makan Rasulullah karena tidak tega, beliau kelaparan ya, mengikat batu di perut beliau sehingga beliau Jabir ini pulang dan mengatakan kepada istrinya apakah ada makanan ya, maka
punya kambing tapi kecil ya, mungkin hanya cukup untuk 50 orang, ditawarkan kepada Rasul. Ternyata Rasulullah menawarkan kepada semua sahabat yang saat itu sedang menggali Khandaq ini. Khandaq itu parit. Wah, Jabir ini takut, khawatir jangan-jangan makanannya habis. Nah, ternyata ketika semuanya datang antri, makanannya tidak berkurang sama sekali. Semua, coba kalau kita perhatikan 3.000 orang ini memakan dari kambing kurus yang dimiliki oleh Jabir bin Abdillah. Itu adalah mukjizat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya. Nah, itulah ya. Jadi luar biasa pengalaman di Khandaq. Khandaq artinya parit. Kalau Ahzab ini pasukan sekutu. Karena saat itu yang berperang memusuhi kaum muslimin bukan hanya dari kabilah Quraisy, tapi koalisi dari berbagai macam golongan dan agama. Jadi ini ada ilustrasi efek leher botol. Kuda-kuda Quraisy tidak bisa melompati parit, mengubah perang terbuka menjadi pengepungan statis, menguras logistik musuh. Karena mereka bertahan mengepung ini bukan hanya 1-2 hari, tapi kurang lebih 27 hari mereka bertahan di sini. Bisa kita bayangkan ya, mereka harus mendirikan kemah, harus masak, harus makan, harus minum, bertahan. Nah, kemudian akhirnya ada strategi untuk memecah belah pasukan lawan ini. Dilakukan strategi ya semacam adu domba begitu ya, dan peperangan boleh-boleh saja supaya mereka kehilangan krisis, mereka mendapatkan krisis kepercayaan dari masing-masing kabilah dan agama, saling curiga, dan pada akhirnya koalisi ini hancur ya oleh cuaca buruk, badai dingin dan konflik internal tanpa pertempuran besar. Jadi mereka diterbangkan oleh angin ya, mungkin kalau sekarang disebut angin puting beliung, angin yang sangat dahsyat, melemparkan tenda-tenda mereka, alat-alat masak mereka, habis semuanya. Maka mereka meninggalkan Madinah dengan membawa kekalahan. Yang meninggal hanya sedikit, walaupun di sini ada pengkhianatan ya. Bani Quraidah dari selatan yang mencoba membuka front kedua ini, pengkhianatan dari Bani Quraidah pada perang ini, sehingga nantinya Nabi dan para sahabat mengusir ya Bani Quraidah dari Madinah ini. Jadi akhirnya Nabi dan para sahabat mendapatkan kemenangan yang besar ya. Yang meninggal hanya sedikit, kalau dari kaum muslimin mungkin sekitar 6 orang, dari orang-orang kafir sekitar 8 orang. Tetapi ini luar biasa, kemenangan ini memberikan angin segar ya, kemenangan secara mental untuk kaum muslimin ya. Jemaah sekalian, ini kalau kita bandingkan ya pertempuran di 3 peperangan besar ini, ada matriks taktikal ini. Bahasanya perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, ini merupakan agresi yang paripurna. Kemudian perang Uhud merupakan ujian ketahanan pada tahun ke-3 Hijriah, sedangkan Khandaq ini terjadi pada 5 Hijriah. Berapa jumlah peperangan pada masa Nabi di Madinah ini ya, tahun 2 Hijriah sampai beliau wafat, walaupun hanya sekitar 9 tahun saja, tetapi luar biasa ya, beliau ada perbedaan pendapat ya. Kalau di Sahih Bukhari, peperangan yang diikuti Rasulullah itu 19 kali. Sementara pendapat yang masyhur, beliau itu mengikuti peperangan pada masa di Madinah itu sebanyak 27 kali. Sedangkan Sariyah, ekspedisi yang beliau tidak ikut perang, itu lebih banyak lagi. Ada mengatakan oleh Ibnu Hajar itu bahkan sampai 70 kali. Nabi tidak ikut langsung ya, beliau hanya ikut jadi 27 atau 19. Ini rasio jumlah kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kemudian aset geografis, ini kalau di Badar yaitu menguasai sumber air, kemudian menguasai Jabal Rumah di Uhud ini. Kemudian dari sisi geografis, di sini Nabi dan para sahabat membuat parit buatan dan Harratul Wakim atau geografi buatan alami. Hasil pelajarannya ini ada kemenangan total, kemudian di sini ada kekalahan. Pentingnya disiplin komando absolut di atas logistik, dan kaum muslimin semakin solid setelah perang Uhud. Kemudian di sini ada pelajaran kemenangan defensif, meruntuhkan mental ofensif seluruh kabilah Arab. Nah, berikutnya pada Umrah Hudaybiyah, ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah.
Kemenangan berbalut kompromi. Jadi ketika kaum muslimin sebenarnya akan mengunjungi Mekah untuk umroh ya, tidak ada tujuan untuk perang, tetapi dicegat ini di sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Tidak boleh masuk ke Mekah ya, karena orang-orang kafir Quraisy mencurigai ya, mereka akan memerangi Mekah. Jadi terjadi diplomasi ya. Utsman yang saat itu dijadikan duta oleh Rasulullah untuk negosiasi masuk ke kota Mekah, ada isu Utsman dibunuh, sehingga para sahabat saat itu berbaiat pada Rasul yang disebut dengan baiatur ridwan. Nah, ternyata tidak lama kemudian Utsman datang ya. Dan saat itu dilakukan perjanjian, yaitu dengan menunda umroh hingga tahun depan, mengembalikan kaum muslimin Mekah yang lari ke Madinah, menghapus gelar Rasul dari dokumen perjanjian atas protes daripada Suhail bin Amr. Jadi mereka nggak setuju antara Muhammad Rasulullah bin Muhammad bin Abdillah saja. Akhirnya ini merupakan taktik ya. Jadi Nabi bisa bersabar dalam hal ini, seolah-olah mereka dalam kondisi yang ada di bawah, tetapi sebenarnya dengan perjanjian Hudaybiyah ini menjadi titik awal terbukanya penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriahnya. Karena ini terjadi pengkhianatan. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu berkoalisi dengan Bani Bakr, sedangkan kaum muslimin di Madinah berkoalisi dengan Bani Khuza'ah. Kemudian ada tindakan kecerobohan ini. Orang-orang Bani Bakr itu menyerang Bani Khuza'ah atas suplai senjata dari orang-orang Quraisy, sehingga ini menjadi celah. Nabi menganggap mereka melakukan pengkhianatan, maka Nabi berkonsolidasi dengan para sahabat untuk melakukan perang atau Fathu Mekah yang terjadi. Ini adalah Fathu Mekah ya, terjadi pada bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Pasukan kaum muslimin 10.000 ya, mereka ini ya, tujuan taktisnya melumpuhkan moral tempur Quraisy melalui unjuk kekuatan absolut dari segala penjuru, mencegah konsentrasi pertahanan musuh. Kemudian pasukan dibagi menjadi 4 sayap untuk masuk dari utara, selatan dan barat dari segala penjuru. Kemudian amnesti umum, deklarasi pembebasan massal bagi penduduk Mekah, penghancuran 360 berhala di sekeliling Ka'bah tanpa pertumpahan darah yang berarti. Jadi mereka nggak siap perang. Takluk Mekah ini tidak ada pertumpahan darah yang berarti, karena mereka diberikan suaka atau perlindungan. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia selamat, siapa yang masuk ke Ka'bah dia selamat, siapa yang berada di rumahnya masing-masing itu selamat. Nah itulah ya. Jadi mereka tidak ada mengalami kedzaliman sama sekali. Nah, seperti itu. Kemudian tahap berikutnya, ekspansi pengaruh diplomasi global Madinah. Jadi Yathrib atau Madinah sebagai pusat peradaban atau negara Islam saat itu sudah eksis ya. Maka Nabi mengirimkan surat kepada Heraklius, yaitu Kaisar Romawi Bizantium di Syam, diajak memeluk Islam. Merespon dengan penasaran diplomatis ya. Dia nggak masuk Islam tapi penasaran. Akhirnya bertanya-tanya ke Abu Sufyan yang saat itu berdagang ke Syam tentang pendapatnya Nabi Muhammad itu seperti apa. Sedangkan yang penolakan dengan angkuh itu adalah Kisra atau Raja Persia, Iran sekarang ini ya. Jadi saat itu langsung merobek surat Rasulullah dengan angkuh, dan akhirnya imperiumnya segera hancur ya, kalah Persia saat itu dari Romawi. Kemudian beliau juga mengirim surat ke Muqawqis Raja Mesir, walaupun beliau menolak tapi dengan halus dan memberikan apresiasi. Beliau Muqawqis ini mengirimkan 2 orang wanita kepada Rasulullah sebagai hadiah. Salah satunya bernama Maria Al-Qibtiyah, itu akhirnya dijadikan istri oleh Rasulullah, dan beliau dari sini punya anak yang bernama Ibrahim, walaupun pada akhirnya meninggal pada waktu kecil. Kemudian beliau juga mengirim surat ke Habasyah, yang ini sudah kita bahas ya, dan Raja Najasyi menerima dan akhirnya masuk Islam pada tahap berikutnya. Insight-nya,
mengubah status dari pemimpin regional Jazirah Arab menjadi Rasul dengan visi universal atau Islam rahmatan lil alamin. Ya, inilah Islam yang menjadi rahmat untuk seluruh alam. Jadi kesimpulannya ya, bahwa ini adalah ekspansi cahaya, perpaduan antara semua kekuatan sintesis 23 tahun kenabian, waktu yang relatif sangat singkat. Beliau bisa merubah dengan izin Allah masyarakat yang jahiliyah total pada saat dulu sebelum datangnya Islam, tapi dengan izin Allah ya, pada saat beliau diutus, satu orang berdiam diri dalam gua Hira, sebuah ruang sempit berukuran 3,1 meter saja di Gunung Tandus Mekah. Kemudian pada puncaknya beliau menguasai lebih dari 1 juta kilometer persegi wilayah Jazirah Arab, menghancurkan hegemoni politeisme dan bersurat langsung sebagai entitas yang setara dengan dua negara adidaya dunia, Romawi dan Persia. Jadi kalau dulu tadi sudah kita sebutkan ada kekuatan besar Romawi dan Persia, maka ini ada kekuatan yang diperhitungkan. Kesimpulan strategisnya bahwa sirah nabawiyah bukan sekedar catatan peristiwa keagamaan, ia adalah sebuah mahakarya diplomasi, militer dan tata letak geografi yang dieksekusi dengan kesabaran, kedisiplinan taktis dan petunjuk wahyu dalam kurun waktu kurang dari 1/4 abad. Luar biasa. Inilah keberhasilan dakwah beliau dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya. Kita perlu bersabar untuk mempelajari sirah nabawiyah yang penuh dengan banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.